Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Pakar akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pakar berbasis web untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman kopi menggunakan metode forward chaining. Untuk penjelasan aplikasinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aplikasi kami, yaitu mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman kopi. Di sini kami mengambil metode forward chaining. Metode forward chaining adalah pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Cara menggunakan aplikasi ini yaitu user harus memilih gejala-gejala yang ditimbulkan yang nantinya akan diproses oleh sistem, dan hasil yang dikeluarkan oleh sistem adalah hama dan penyakit berdasarkan sumber data dari pakar. Manfaat aplikasi ini membantu petani kopi dalam mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman kopi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk lebih detailnya. Nah, di sini ada menu diagnosa penyakit. Kita akan masuk. Untuk mengecek penyakit, kita akan memilih jenis tanaman yaitu kopi. Nah, kemudian di sini ada banyak jenis bagian gejala yaitu akar, batang, daun, buah, dan bunga ya. Kemudian di sini saya akan memberikan satu contoh untuk gejala penyakitnya. Saya akan memilih acak gejala-gejalanya. Nah, kita akan pilih apakah pertumbuhan batang primer terhambat. Terus, apakah tanaman kerdil, apakah tanaman menguning di bagian daun. Saya akan memilih ya. Kemudian kita akan mengecek penyakitnya. Kita akan klik cek penyakit. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada tampilan tabel ya. Kemudian jika kita ingin melihat detailnya, kita bisa lihat di sini. Kita klik. Nah, di bagian sini ada ID. ID ini adalah sebagai kode. H ini adalah hama. Kemudian jika di sini ada tulisan P, berarti itu penyakit. Kemudian ada nama. Nama ini untuk keterangan nama atau penyakit yang dialami oleh tanaman kopi. Di sini jenis yaitu tanaman kopi sendiri. Dan terakhir gejala, yaitu gejala yang dialami tanaman kopi dari yang kita pilih sebelumnya. Nah, ini yang tadi kita pilih ya, apakah pertumbuhan batang primer terhambat, kemudian apakah tanaman kerdil, lalu apakah tanaman menguning di bagian daun. Oke. Di sini kemudian kita lihat di bagian menu daftar penyakit. Nah, ini sama saja dengan yang diagnosa penyakit, tapi kita buka dulu ya. Kita buka di bagian kopi. Tapi ini langsung ke nama penyakit-penyakit yang kita pilih tadi ya. Nah, di sini ada bagian-bagian detailnya. Nah, ini. Di sini ada ID-nya, nama, jenis gejala.
sama saja seperti tadi diagnosa penyakitnya, tapi cuma ini di bagian lebih detailnya untuk hama dan penyakitnya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan login admin. Pertama kita klik login, kemudian masukkan username, yaitu kami menggunakan admin dan passwordnya juga admin. Nah, saya akan menjelaskan apa-apa yang ada dalam hama dan penyakit. Nah, di sini daftar hama dan penyakit. Di sini jenis tanaman, yaitu kita memilih jenis tanaman yang digunakan, yaitu jenis tanaman kopi. Nah, ini adalah nama dan hama dari penyakit kopi. Yang ada di dalam sini ada tertera. Jika ingin menambahkan, ada tanda tambah di atasnya. Diklik saja dan masukkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala, yaitu daftar gejala. Nah, di sini juga seperti yang hama dan penyakit, kita mencari jenis tanaman kopi. Nah, muncullah gejala-gejala yang ada di daftar gejala tanaman kopi. Nah, ini adalah gejala-gejala dari tanaman kopi. Jika ingin menambahkan, bisa ditambahkan di tanda tambah yang ada di atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke basic pengetahuan. Nah, di basic pengetahuan ini sama seperti menu-menu pertama dari hama, penyakit, dan gejala, yaitu memilih jenis tanaman. Terus muncullah nama-nama penyakit yang ada di sini, yaitu muncul nomor ID penyakit, nama penyakit, dan gejala. Ini adalah gabungan dari nama penyakit dan gejala yang ada di basis pengetahuan. Nah, selanjutnya dari itu teman saya akan menjelaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita kembali lanjut di sini. Saya akan menjelaskan untuk tentang daftar penyakitnya. Ya. Ini adalah database dari daftar penyakit seperti ini, bisa dilihat. Jadinya seperti ini. Ya, ini untuk database-nya daftar penyakit seperti ini. Kalau kita lanjut ke detail penyakitnya juga sama untuk database-nya seperti begini, bisa dilihat, perhatikan. Ya, saya lanjut lagi berikutnya. Di sini ada detail nama dan penyakit seperti ini. Kita lanjut seperti ini. Ya, seperti itu dari database-nya detail penyakit. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagnosa. Oke, untuk diagnosanya sama untuk database-nya. Ya, yang sebagaimana kita sudah tahu database seperti mana. Seperti begini, kita perhatikan. Ya, saya scroll untuk teman-teman melihatnya lebih jelas seperti ini dari database-nya. Ya, selanjutnya untuk gejala sama saja
jenis database-nya. Kita lihat. Ya, inilah database dari gejala, untuk gejala seperti begini. Mohon diperhatikan. Untuk hama dan penyakitnya, ya inilah database dari hama dan penyakit seperti begini. Ya, kayak begini ya database-nya. Ya, oke, saya lanjut ke hasil diagnosa. Inilah hasil diagnosa atau database dari hasil diagnosanya seperti begini. Pada umumnya yang kita ketahui tentang database ya seperti begini, tidak beda jauh ya. Ya, seperti begini. Kita lanjut ke home admin. Ya, seperti begini. Tidak banyak perubahannya untuk segi database-nya. Oke, kita ke indeks. Lanjut ke indeks. Inilah database-nya sama database dari indeks. Ya, kita lihat. Ini adalah sedikit penjelasan. Nanti teman-teman bisa lihat seperti begini. Oke, selanjutnya ke koneksi. Ya, untuk koneksi di sini ada terdapat host, ada user, ada password, dan database. Ya, isinya koneksinya seperti begini ya. Inilah contohnya. Seperti begini. Oke, kita lanjut ke logout. Season destroy. Ada echo, ada hidden. Ya, ini logoutnya simple aja sebenarnya. Kita lihat. Oke, kita lanjut ke salah login. Seperti ini salah login. Inilah database dari salah login. Oke, dan yang terakhir kita ke season. Ada di season, kita lihat bagaimana di begini di seasonnya, wujudnya seperti ini. Oke, lanjut. Di sini saya akan jelaskan kode-kode programmingnya. Mulai dari ada sistemnya kawan. Kita bisa dilihat di sini. Ini adalah kode programming. Dan dari atas sampai bawah. Ya. Yuk kita lanjut ke about PHP. Dan ini adalah programnya lagi. Teman bisa lihat ya dari atas programnya. Yuk kita lanjut ke basis delete basis pengetahuan. Oke, ini adalah kodenya. Delete basis pengetahuan. Lanjut ke delete gejala ya, ini untuk menghapus gejala-gejala. Oke, kita lanjut ke delete penyakit. Oke, pada program ini buat mendelete penyakitnya. Lanjut ke detail penyakit. Ini adalah pada programnya. Kita lihat dari atas di bawah. Untuk detail penyakit kita lanjut ke edit gejala. Untuk mengedit gejala ini adalah contoh program. Bisa dilihat dari atas sampai bawah. Ini untuk edit penyakit, untuk mengedit penyakit. Lihat adalah
coding pemrogramannya. Oke, lanjut input gejala. Ini untuk menginput gejala, sudah lihat ya. Oke, dan lanjut ke input penyakit. Ini untuk kode pemrogramannya. Ya, petugas untuk input penyakit sama dan penyakit. Di sini ada ID penyakit, nama penyakit, dan jenis tanaman. Oke, lanjut ke basis pengetahuan. Oke, ini ada kodenya. Kita lihat dari atas dan di bawah. Oke, lanjut ke cek login. Oke, ini cek login untuk masuk ya. Ini ada username dan password.